Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam hal ini disusun oleh saudara Dalailul Khair dan saya Muhammad Ragib Mustafa Farfash. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Mata pelajaran pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mengalami perubahan nama dengan sangat cepat. Karena mata pelajaran ini rentan terhadap perubahan politik. Namun ironisnya, nama berubah berkali-kali, tetapi secara umum serta pendekatan cara penyampaian tidak berubah. Dari sisi isi misalnya, lebih menekankan pengetahuan untuk dihafal dan bukan materi pembelajaran yang mendorong berpikir, apalagi berpikir kritis siswa. Dari segi pendekatan yang lebih ditonjolkan adalah pendekatan politis dan kekuasaan. Kemudian di bab kedua, pembahasan menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam pelajaran sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hukum bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila, sejak zaman dahulu. Wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan yang toleran. 2. Gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Dan yang keempat, soliditas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Kemudian lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu masalah. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bangsa dan bernegara. Di antara masalah-masalah yang muncul telah kami rangkum ada 8 masalah. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan jadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara yang paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Kemudian yang kedua, masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Rohid. Jadi saya akan langsung saja untuk mengenai dengan masalah lingkungan. Di sini dikenal sebagai paru-paru dunia. Indonesia itu dikenal sebagai paru-paru dunia, begitu. Namun dosa ini adalah cerita tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan ataupun perambanan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling center dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, yang mana sampah ini tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan lagi. Karena kenapa? Karena sampah itu
mendampak kepada dirinya sendiri begitu. Kenapa demikian? Misalkan membuang sampah pada sembarangan seperti membuang sampah kepada sungai kan. Untuk membuang sampah kepada sungai itu mengakibatkan sungai itu tersumbat begitu dan menyebabkan banjir begitu. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila begitu. Kemudian dengan masalah disintegrasi bangsa. Masalah tersebut mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia gitu. Di samping menghasilkan perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia. Reformasi ini juga menghasilkan dampak negatif, antara lain itu adalah terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa gitu. Kemudian masalah dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme dan hedonisme makin mengejala dalam kehidupan masyarakat. Bahan-bahan tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda gitu. Fenomena dekadensi itu adalah moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa gitu. Kemudian dengan masalah narkoba, dilihat dari segi letak geografis, Indonesia itu merupakan negara yang strategis begitu. Namun letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif begitu. Jadi letak strategis itu tidak memiliki selamanya itu tidak memiliki dampak positif begitu, tetapi juga memiliki dampak negatifnya begitu. Sebagai contoh dampak negatif dan letak geografis, dilihat dari kacamata bandar narkoba, Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara itu asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negara ini, khususnya ke negara Indonesia. Namun sayangnya sanksi yang diberikan oleh yang berwenang terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya itu suram karena kecanduan narkoba tersebut begitu. Intinya itu tidak mempunyai masa depan yang indah dan begitu. Kemudian untuk masalah penegakan hukum yang berkeadilan gitu. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak sih faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam menegakkan hukum adalah faktor manusianya. Kontraknya menegakkan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum gitu. Kemudian dengan masalah terorisme adalah salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme gitu. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama gitu. Mungkin begitu. Jadi intinya kesimpulannya itu nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat sejak sebelum adanya Pancasila gitu. Hal ini dapat dilihat pada wilayah-wilayah di Nusantara yang mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh seperti percaya kepada Tuhan dan toleran, dan gotong royong, musyawarah, dan terakhir solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya gitu. Namun seiring berjalannya waktu mulai timbullah
penyimpangan pada Pancasila yang menyebabkan keruntuhan bagi bangsa Indonesia. Di antaranya penyebabnya yaitu adalah masalah kesadaran perpajakan, korupsi, lingkungan, disintegrasi bangsa, terus dekadensi moral, narkoba, menegakkan hukum yang berkeadilan, dan yang terakhir adalah masalah dengan terorisme yang barusan kami jelaskan begitu. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata tutur yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf. Ini Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.